Tadi diucapin selamat sore ya, dan juga sekarang saya sambut dengan selamat malam karena agak gelap. Tapi jujur ada banyak bintang di mata kalian semua. Oke, saya buat materi ini sambil jadi anak ingusan ya, sakau kita. Agak berat sih mau datang kemarin hari ini gitu maksudnya, karena tubuh saya benar-benar acak adut banget gitu. Jadi saya berharap kalau nanti ada virus yang menular di ruangan ini, tolong saya dimaafkan gitu. Saya bawa judulnya agak meracau ini karena sambil ngigau gitu ya di kasur pakai sarung gitu nggak jelas gitu ya. Baca tulis aksi tapi tanda petik semua. Kalau nggak tanda petik, buat apa saya datang kemarin ya? Oke. Jangan terharu gitu ya, saya bingung. Ntar saya galau lagi ya, malam minggu soalnya. Oh iya, bayangin coba malam minggu, sore-sore datang nemuin saya. Kan sesuatu banget. Asik. Asik ya. Oke, next. Ya, baca. Ingat nggak buku-buku ini? SD. Ada yang lupa? SD. Oke. Ayah saya dulu ngasih buku ini, almarhum ayah saya. Ya, ayah saya sudah nggak ada sejak kelas 6 SD. Pertama, Erpul sama Erpal dikasih dua. Saya baca itu buku. Baca nak. Oke bapak. Saya merenung ini buku apaan ini ya? Aduh. Karena kalau malam saya dikasih Quran sama ibu saya gitu, suruh baca juga. Saya baca, kok dikit banget halamannya gitu pak, kurang. Nah padahal ayah saya waktu itu pegawai negeri rendahan, nggak banyak gitu readinya. Minta buku lagi dong pak, ini selesai 1 bulan. Saya waktu itu kelas 1 SD atau 2 SD. Terus mau buka apa nak? Buku yang lebih tebal bapak. Oke. Yeah. Minta itu dikabulkan 6 bulan kemudian. Saya dikasih buku pintar seri senior. Gitu. Harusnya junior dulu. Tapi bapak saya melihat anaknya kayaknya kurang kerjaan gitu ya. Ya dan sekalian aja yang tebal. Ayah saya nggak tahu. Ayah saya nggak suka baca. Ya, yang dia tahu anaknya suka baca dibeliin. Kan pesan saya bukunya paling tebal karena seri junior itu segini sama kayak Erpul sama Erpal. Pasti ini cepat lagi habisnya gitu ya. Sekalian aja yang tebal gitu, biar nggak beli lagi gitu. Bangkrut juga ini ya kalau terus-terusan. Jadi modal saya awalnya ini teman-teman. Ya, saya nggak tahu manfaatnya apa. Dan saya baru sadari ketika saya masuk di politik pemerintahan GM. Ada anak sospol? Aku dong, bangga dong jadi anak sospol ya. Oke, next. Ya, baca yang saya maksud bukan hanya baca buku sebenarnya. Ya. Jadi bisa baca film, bisa baca karakter wajah, baca suara hati. Ya kakak. Baca lingkungan. Karena kalau kita bisa membaca ini dengan baik, banyak banget manfaatnya. Oke, next. Apa manfaatnya? Pertama, kita bisa melihat sejarah dan juga memprediksi masa depan. Ya. Apa maksud semua hal ini? Please ya, jangan terharu lagi. Ada yang mau bersuara, walaupun waktu kita nggak banyak mungkin. Yang ganteng dong ya, tadi yang cantik. Ada yang ganteng yang mau bicara dulu sebentar. Saya suka nunjuk yang nunduk-nunduk ya. Ini kayaknya yang tengah nih ya, kayaknya pangeran banget ya. Gua banget ya, oke. Siapa namanya mas? Ya? Jangan grogi loh, sama-sama cowok ya. Oke, siapa? Panggilannya? Alem. Nama sore ya? Iya. Oke. Malam mas. Nama malam, oke. Siang kita ketemu. Maksudnya apa ini? Kira-kira apa di balik ini? Step-step mungkin. Step-step ya. Saya dulu pernah kena step sih kelas. Oh, 5 tahun ya, step-step gitu. Oke, makasih ya. Intinya gini teman-teman. Ini cerita tentang anak muda. Ya, tidak ada yang lain, tidak ada yang di luar itu. Ya.
Cerita negeri ini adalah cerita anak muda. Nah, saya bertanya ke teman-teman, sudahkah kita membuat cerita baru dalam periode babak yang nanti akan kita jalani? Dan lebih detail, ini cerita tentang mahasiswa. Ya, cerita negeri ini adalah cerita tentang kita. Nah, apakah kita sudah melakukannya untuk membuat hal baru di sana? Tapi kalau kita mau lebih rigid lagi, kenapa Mas Orde Reformasi setelah 2018? 2014 di mana? Ya, 2014 paketnya masih kakek-kakek sama nenek-nenek ya. Gitu. Ya, presidennya paling Megawati. Ya. Siapa? Hatta Rajasa ya, Pak Uban. Terus Prabowo paling. Orang kayak siapa? Dahlan, Mahfud, Anies itu mungkin jadi wakil atau menteri lah. Ya. Kalau kita mau bicara slide, tapi persiapkan diri. Jangan bicara anak muda, tapi nggak melakukan apa-apa dan bersiap untuk kita. Siapkan dari sekarang, next 15-20 tahun lagi kita memimpin negeri ini. Oke? Oke aja nggak ada yang jawab. Saya keluar aja ya. Next. Ini maksud saya yang kedua. Kita membaca ya. 2000 berapa sekarang? 2012 ya. Oke, 2012. Lihat angka produktif kita hampir mencapai 60 sekian persen. Ya. Tapi benarkah bonus demografi yang kita dapatkan hari ini benar-benar bonus? Bagaimana wajah anak muda sekarang? Ya. Wajahnya suka tawuran, suka jadi pengangguran. Pokoknya nggak mutu banget dah. Apalagi yang mahasiswa. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Ya, angka ini gimana kita menyikapinya? Oke, next. Yang kedua, kita membaca sebuah ekstremitas perubahan yang luar biasa. Oke, ada yang punya Twitter? Semua pasti ya. Kalau nggak punya, terlalu kata Bang Roman gitu. Ya, jadi kalau belum punya buat, please. Ya, add saya atau follow saya, nanti gua follow back ya. Add Agung Baskoro gitu. Kita pengguna Twitter nomor 1 di Asia, pengguna Facebook nomor 2 di dunia. Ya, tapi dengan itu kita melakukan apa? Kita buat trending topik polter, ya. Cemuat ya, banyak cemuat ya jadi worldwide trends gitu. Apalagi trending topik neng nang ning nong. Because what? Saya nggak tahu itu apa-apaan gitu ya. Kita berkontribusi merusak dunia dengan bukan memperbaiki dan mengubah dunia. Coba bayangkan kalau ini dipakai untuk mensosialisasikan sebuah gagasan besar tentang misalnya Indonesian Dreams. Ya, 240 juta nge-tweet kayak gitu jadinya dunia bakal tertanya apa sih ini orang-orang Indonesia. Ya. Tadi malam misalnya saya lihat buat veteran saya semua share Regina gitu. Sambil sakit sih gitu ya. Gitu ya. Jadi itu maksud saya, cara kita membaca sekitar kita. Oke, next. Yang kedua, yang keempat tentang kreativitas dan inovasi. Kalau teman-teman nggak kreatif, nggak inovatif, mati. Ya. Dan bangsa kita bangsa yang sangat kreatif. Dari otak sampai lidah kita menggoyang dunia. Oke, jadi rendang itu jangan sepele ya. Saya tadi kalau dibilang orang Minang agak berhemat gitu ya. Saya kebetulan orang Minang campur Jawa gitu ya. Marganya Baskoro gitu. Nah, jadi rendang itu makanan terenak nomor 1 di dunia versi CNN Go. Ya, nasi goreng nomor 3, sate nomor 5, bakso nomor berapa saya lupa gitu ya. Jadi yang jago-jago kuliner, please lanjutkan hobi itu, luar biasa itu. Ya, saya membayangkan besok misalnya kuliah di Amerika di New York gitu, saya ketemu nasi gudeg Jujung gitu ya di New York gitu, atau nasi liwet siapa, atau wong Solo di Apple misalnya gitu. Jadi kita mulai mengekspor apa yang menjadi potensi kita seperti itu. Kalau yang lain ngerti lah ya, Kaskus. Amerika boleh punya Facebook, boleh punya Twitter. Kita punya Kaskus. Punya lapak kan di sana? Aduh, gimana ini kan? Gaul kan ya? Oke. Republik Twitter.
Kalau saya ngisi materi tentang membangun jaringan, saya selalu rekomendasikan film The Social Network. Tapi kalau hari ini saya rekomendasikan The Republic Twitter. Ya, ini sutradaranya anak gelanggang, UGM. Ya, ada yang udah nonton? Nggak tahu mas. Masuk tidak gaulnya kalian ya. Yang lainnya nanti cari tahu sendiri kenapa saya pasang di sini. Oke, next. Tulis. Tadi baca, sekarang tulis. Kata Pram, nulis itu bekerja untuk keabadian. Ada yang suka nulis? Oke. Next aja. Udah speechless ya, tambah sakit kayaknya habis keluar dari forum ini gitu. Oke, next aja. Ya, nulis media atau media sosial apa? Ya, yang penting tulis. Tapi please statusnya ya dijaga. Aku resah. Kasihan yang baca gitu ya, apalagi kayak saya nih, yang belum ada yang mendampingi gitu ya, bukan curcol ya. Atau seringkali saya punya 2 akun Facebook, Agung Baskoro Full sama Agung Baskoro 2 gitu. Yang full agak serius, tapi yang 2 agak lebay gitu. Jadi kalau yang add itu mas, approve saya dong. Saya yang tadi ikut seminar mas, wah. Tapi namanya oke bang, aku lupa banget gitu. Atau aku ikut kamu. Biasanya panjang gitu. Belum lagi pakai huruf gitu, saya baca gini nggak gitu. Tapi kalau nggak saya, dibilang sombong. Mas cumbong banget. Saya juga jadi bingung. Jadi menarik. Jadi nulis. Terserah mau nge-tweet. Saya sering punya full tweet ya, bukan kuliah Twitter buat anak muda. Atau update status. Oke, baca udah, nulis juga. Yang ketiga, aktif di organisasi. Aktif di banyak komunitas. Aktif lah pokoknya. Di sini semua jejaring ada. Nah, ini beberapa jejaring yang saya punya. Nanti nggak tahu jadinya apa lagi. Ya. Saya pikir teman-teman di sini karena masih muda, peluangnya masih besar. Jadi jangan disia-siakan. Oke, next. Kuliah lagi. Kalau sekarang udah S1, lanjutkan sampai S3. S1 di Indonesia, S2, S3 di luar. Ya, S1 idealnya juga harus bisa keliling Indonesia. S2, S3 keliling dunia. Balik bangun negeri ini. Mana yang terbaik bisa dilakukan, mana yang buruk bisa dihindari. Jadi kita butuh orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tidak biasa untuk membuat negeri ini lebih baik, dan kansnya sangat besar. Ya, dan saya tunggu. Oke, next. Ini terakhir slide saya. Ada yang benci politik. Saya mas, hina pokoknya, kotor, buruk. Saya sering mendapatkan pujian semacam itu ya. Tapi saya ingin mengatakan kita di masa depan, kalau kita percaya, dia akan penuh gagasan, penuh keteladanan, dan penuh harapan. Kalau memang anak-anak terbaik pengen membenahi ini, ya, karena yang masuk orang-orang buruk. Ya, mungkin di awal saya sebagai akademisi kali, tapi next saya nggak tahu apakah jadi praktisi atau enggak. Tapi paling tidak kita tidak terlalu anti terhadap sesuatu, karena mereka yang tidak berpolitik siap-siap dipolitisasi. Itu dari saya. Assalamualaikum.